Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar tentang ancaman online, hoax, dan pedoman bermedia sosial ya. Baik. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar adalah mengidentifikasi aturan keselamatan dan keterampilan dalam berinternet yang meliputi ancaman online, berita bohong, dan pedoman bermedia sosial. Yang KD 4.2 menerapkan aturan keselamatan dan keterampilan dalam berinternet yang meliputi cara mengatasi ancaman online, hoax, dan membuat poster pedoman bermedia sosial. Indikatornya adalah mengidentifikasi ancaman online, menjelaskan berita bohong atau hoax, mempresentasikan cara mengatasi ancaman online, dan menentukan berita bohong. Baik, materi kita kali ini adalah mengidentifikasi ancaman online, menjelaskan tentang berita bohong atau hoax. Tentunya anak-anak mungkin ketika berinternet itu ada ancaman-ancaman dan ada berita-berita hoax atau bohong. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan ancaman-ancaman online itu dan juga dengan berita bohong itu. Baik, apa saja bentuk ancaman online dan bagaimana cara menanggapi ancaman tersebut? Ayo kita simak uraian berikut ini ya. Yang pertama adalah cyberbullying atau perundungan cyber. Adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online. Jadi kekerasan itu tidak selalu dilakukan secara fisik anak-anak ya, tapi bisa juga dilakukan secara online atau melalui telepon seluler orang lain. Itu yang dinamakan dengan kekerasan atau ancaman bullying, cyberbullying ya. Oke, contohnya seperti gambar yang ada di samping ini. Nah, kita merekam orang lain, kemudian kita sebarkan di media sosial. Nah, itu juga termasuk ancaman. Nah, seperti ini. Nah, ini termasuk salah satu ancaman cyberbullying ya. Oke. Macam-macam cyberbullying. Ternyata cyberbullying atau ancaman cyber itu ada banyak macamnya. Apa saja sih macamnya? Yang pertama, menyebarkan isu palsu. Jadi kalau kita menyebarkan isu-isu yang hoax, bohong kepada orang lain, itu sudah dinamakan dengan cyberbullying ya. Mengunggah foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, foto privat pribadi, kemudian diunggah di media sosial atau di Facebook, itu tidak boleh anak-anak ya. Itu termasuk salah satu cyberbullying ya. Jadi kalau anak-anak sudah mengunggah foto orang lain, foto privasi pribadi diunggah di media sosial tanpa seizin orang yang punya, maka itu sudah termasuk cyberbullying. Selanjutnya, ancaman hingga tindakan yang berakhir pemerasan. Nah, ini yang sering terjadi. Sering terjadi di internet, yaitu kalau anak-anak lihat pinjaman online di internet sekarang bertebaran di mana-mana. Hanya dengan modal KTP saja orang-orang sudah bisa meminjam uang. Tapi akhirnya bagaimana? Kalau tidak kuat membayar, maka mereka akan berakhir dengan pemerasan. Semua data sudah mereka kuasai ya. Jadi berhati-hatilah jika ada pinjaman online di internet, tidak usah dihiraukan ya. Itu sangat berbahaya sekali ya. Itu contoh saja ya. Ancaman hingga tindakan yang berakhir pemerasan. Oke, selanjutnya bagaimana bisa dikatakan bullying? Bagaimana? Nah, ini ada 3 tahapan. Orang akan dikatakan dia itu bisa membuli orang lain kalau ada 3. Yang pertama yaitu ada niatan jahat dari pelaku untuk menyakiti korban. Niat untuk menyakiti ya, itu sudah termasuk bullying. Maka dari itu jangan sampai
Selanjutnya, yang kedua, secara sistematis hanyalah menyalahgunakan kekuatan dalam berelasi. Punya teman yang banyak, kemudian mengajak temannya untuk mengolok-olok teman yang lain melalui media sosial. Itu juga termasuk atau bisa dikatakan dengan bullying. Yang ketiga, dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau sudah tiga-tiganya dia lakukan, ini berarti sudah dikatakan itu membuli orang lain. Jadi bully ini sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Oke. Bullying itu seperti penyakit epidemik yang terus mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya. Ini grafiknya. Setiap tahun bertambah. Apakah kita akan menyumbang penambahan grafik ini? Jangan sampai. Mari kita sama-sama tidak melakukan cyberbullying, ya, karena sangat berbahaya sekali. Dampaknya apa? Bagaimana dampaknya bullying? Dampaknya pelaku agresif lebih parah, kenakalan dan kejahatan remaja, sexual harassment, problem akademis dan drop out. Nah, ini sering terjadi adalah anak-anak yang suka membuli orang lain. Itu biasanya sekolah dikeluarkan, prestasinya jatuh, ya. Reputasi negatif oleh teman, kalian dianggap jelek sama teman kalian karena suka membuli orang lain. Permasalahan berlanjut hingga dewasa, ini berbahaya kalau sampai dewasa. Maka dari itu, kalau masih ada di antara anak-anak yang masih membuli temannya melalui media sosial, sekarang juga silakan dihentikan, ya. Kenapa? Karena takutnya ini korbannya ini mendapat dampak yang sangat mengerikan. Kecemasan berlebihan ketika akan berangkat sekolah. Bayangkan aja, teman-teman kita sangat cemas sekali ketika mau berangkat sekolah. Dia tidak tenang ketika belajar, merasa tidak berharga, merasa terangsingkan, bermasalah dengan akademis, depresi hingga bunuh diri. Kalau ada teman kamu yang sampai depresi hingga bunuh diri, maka dosa kalian akan berlipat. Kenapa begitu? Karena dosa yang pertama kalian sudah melakukan bully. Yang kedua, teman kalian sudah depresi. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi jangan sampai melakukan cyberbullying di media sosial. Berkatalah yang baik, beretika yang baik, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan ketika dibully? Ketika teman kamu membuli kamu, apa yang kamu lakukan? Stay calm, santai aja, ya. Feel good about you. Ya, santai aja. Kita merasa baik-baik aja, tidak ada masalah. Nah, yang terakhir, don't be quit, ya. Don't be quit. Itu yang penting, ya. Oke, baik, selanjutnya apa saja sih dampak dari cyberbullying? Dampaknya ada 4 di sini. Tadi di depan sudah saya jelaskan sedikit. Ada dampak psikologis, emosi, dampak psikososial, fisik, dan bidang akademik. Nah, biasanya anak-anak yang suka cyberbullying ini, dua-duanya yang terkena menjadi korban atau yang pelaku, rata-rata ini kurang termotivasi di sekolah, merasa cemas dan takut berlebih, jadi malas dia sekolah, ya. Kalau anak-anak ada yang merasa seperti itu, hentikan sekarang juga perilaku cyberbullying itu, ya. Oke, ini di bawah ini silahkan dibaca sendiri. Ini hasil dari beberapa penelitian bahwa ternyata cyberbullying itu sangat berbahaya, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying? Di sini ada 4. Yang pertama, kita yang sudah memiliki informasi dan menyadari penyebab serta bahaya cyberbullying bisa membiasakan diri untuk tidak membuli. Nih, yang kata kuncinya adalah untuk mencegah adalah kita tidak membuli. Itu harus kita mulai dari kita sendiri. Kalau kita sudah mulai dari kita sendiri, maka kita mengajak orang lain untuk tidak ikut-ikutan membuli. Itu yang pertama, penting sekali, ya.
Yang kedua, mensosialisasikan. Nah, ini harus sosialisasikan kepada teman-temannya bahwa cyberbullying dan bullying adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan. Ini penting. Yang ketiga, tingkatkan empati. Biasakan sebelum kita memposting, mendakapi, membalas komentar, dan apapun itu coba tanyakan kepada diri sendiri. Contoh, saya mau mengomentari yang jelek kepada orang lain. Ternyata ketika saya pikir, oh itu enggak, kalau saya digitukan saya marah. Ya sudah, enggak usah kalau gitu. Kemudian yang keempat, membangun social capital atau interaksi yang baik. Nah, interaksi yang baik dengan temannya, dengan orang-orang sekelilingnya, dan kita tingkatkan rasa peduli. Ya, itu cara untuk mencegah cyberbullying. Contohnya seperti ini gambar-gambarnya ini. Nah, ini cyberbullying semua itu. Nah, yang kedua, ancaman online yang kedua yaitu konten tidak pantas. Salah satu cara menghindari konten tidak pantas adalah meminta pendampingan dari kedua orang tua kita atau guru ketika berinternet. Jika perlu, aktifkan fitur mode terbatas restricted mode pada browser Anda. Bagaimana cara mengaktifkannya restricted mode ini? Nah, berikut nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengaktifkannya biar aman dari situs-situs yang tidak sesuai dengan usia kalian. Ya. Oke. Nah, ini cara mengaktifkannya. Yang pertama, pastikan sudah login, artinya masuk ke dalam YouTube. Kemudian tap ikon akun ini, diklik ikon akun ini. Kemudian tap setting. Kalau sudah kita klik account, maka kita klik setting. Nih, yang pertama kita klik setting. Selanjutnya akan muncul di kolom yang nomor 2 ini. Setting, kita klik setting, muncul ini kolom nomor 2. Kita klik yang namanya general. Kalau sudah kita klik general, maka akan muncul pengaturan ini. Nah, kita klik restricted mode ini. Kalau warnanya sudah biru seperti ini berarti dia sudah dihidupkan ya, restricted modenya. Nah, ini cara mengaktifkan restricted mode pada konten YouTube sehingga kita terhindar dari situs-situs yang tidak sesuai dengan umur kita. Selanjutnya ancaman yang ketiga yaitu serangan spam, spyware dan phishing. Apa sih itu? Bahasanya kok aneh-aneh sih Pak gitu ya. Ini memang bahasanya bahasa Inggris semuanya. Kalau anak-anak menguasai bahasa Inggris lebih cepat belajar komputer itu. Baik, kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Yang pertama adalah spam. Apa itu spam? Spam ini merupakan email yang berisi iklan, penawaran produk yang dikirim ke mailing list atau news group, bahkan ke email seseorang. Jadi ketika nanti anak-anak membuka email, itu masuknya bukan di kotak masuk, masuknya dia di promosi. Nah, itu namanya spam. Jadi kalau kalian punya email, diklik promosi, itu nanti ada banyak sekali kotak masuk, pesan-pesan, itu semua adalah dinamakan spam. Karena di situ hanya berupa iklan, orang promosi, penawaran produk dan seterusnya. Yang kedua adalah phishing. Nah, ini phishing adalah email yang mengandung informasi yang menipu atau scam, yang memancing penerima untuk melakukan sesuatu hal yang merugikan bagi penerima. Jadi kita disuruh mentransfer katakan 50 juta gitu ya. Setelah transfer 50 juta maka kita akan dapat mobil melalui email itu dengan bukti-bukti yang mereka kasih di email itu. Kalau kita mengikuti saran yang ada di email itu maka kita akan tertipu. Dan biasanya scam itu bukan hanya sekali, lebih dari sekali. Kenapa? Untuk meyakinkan orang itu bahwa apa yang dikirim orang ini benar gitu ya. Jadi hati-hati dengan phishing. Yang ketiga adalah spyware. Spyware ini adalah program atau software yang sengaja dibuat dan disebarluaskan oleh para produsen membuatnya dan disebarluaskan di internet agar mereka bisa mengintai semua aktivitas orang lain di internet, khususnya pada saat mereka sedang melakukan browsing. Nah, ini berbahaya sekali anak-anak, karena ketika spyware itu masuk ke
laptop anak-anak, maka otomatis data yang kalian ketikkan apapun itu, PIN, ya, nomor kartu ATM, password, login dan seterusnya, itu nanti akan bisa terkirimkan kepada pembuat programnya. Apa dampaknya? Kalau mereka sudah tahu PIN kamu, sudah tahu login kamu, sudah tahu nomor ATM dan PIN dan seterusnya di situ, maka mereka bisa jadi menghabiskan uang kamu di ATM. Bisa jadi dia bertransaksi dengan menggunakan password kamu. Jadi hati-hati ya. Bagaimana cara menghilangkan spyware? Maka di laptop harus dipasang antivirus dan juga harus dipasang firewall namanya. Firewall itu adalah sebuah tembok pembatas. Jika ada spyware masuk nanti akan tahu. Ya, baik, kita lanjut ya anak-anak sekalian. Nah, yang keempat adalah plagiarisme. Adalah termasuk tindak kejahatan intelektual ya, yakni mencuri karya orang lain, penjiplak ini. Biasanya plagiarisme ini terjadi karena beberapa alasan tertentu. Entah karena malas, terbatasnya waktu, atau biasanya rendahnya minat baca. Ini sering terjadi apalagi ketika pas COVID-19 begini. Sama ustadz-ustadzahnya disuruh membuat tugas meringkas. Karena malas cari aja di Google, copy, paste, kirimkan, selesai. Nah, itu termasuk juga plagiarisme. Karena kalian hanya menjiplak saja terus dikirimkan kembali. Nah, budaya seperti ini jangan dibudayakan. Kenapa, Pak? Karena nanti anak-anak bisa jadi terkena undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Kenapa? Kalau sudah kena undang-undang ITE, itu siapapun bisa kena ya. Kalau kita cyberbullying di internet, itu juga kita bisa kena undang-undang ITE. Jadi hati-hati ya. Jangan asal mencomot hasil karya orang lain. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah pembajakan produk digital. Nah, ini yang sering terjadi. Terutama software-software yang ada di laptop kita itu kebanyakan digital. Apalagi orang Indonesia kreatif sekali kalau membuat konten-konten pembajakan digital. Apa saja sih contohnya pembajakan produk digital? Contohnya adalah Microsoft Office. Nah, PowerPoint, sudah kenal ya anak-anak ya? PowerPoint, Excel itu paling sering dibajak oleh orang di dunia. Karena paling banyak dibutuhkan oleh orang lain. Dan harganya mahal. Kalau kita beli yang asli. Maka dari itu banyak orang yang membajak. Solusinya bagaimana, Pak? Solusinya adalah kita beli aja yang asli. Tapi nanti yang memakai beberapa orang begitu. Jadi bisa lebih murah. Ya. Musik, kemudian gambar, video di YouTube sering itu terjadi pembajakan. Jadi hati-hati ya. Itu tidak sah ya. Pembajakan itu adalah suatu dosa ya. Karena itu menjiplak hasil karya orang lain. Kecuali kalau kalian sudah izin baru boleh. Baik, itu tadi adalah 5 ancaman online yang harus kita perhatikan baik-baik. Terima kasih, tugasnya anak-anak adalah yang pertama. Ancaman online ada 5 macam. Ini pertanyaannya ya. Sebutkan masing-masing ancaman tersebut, disebutkan ya. Dan ada di menit keberapa? Contoh, yang pertama ancaman online itu adalah cyberbullying. Tadi di presentasi ada di menit ke berapa gitu. Ketiga tulis. Berarti yang pertama namanya cyberbullying ada di menit ke-3. Itu contoh saja ya. Nanti silakan dilihat masing-masing. Tugas yang kedua, ringkaslah materi presentasi ini. Diringkas di buku tulis ya. Kemudian dikirimkan tugas Anda melalui Google Classroom. Saya tidak menerima pengiriman tugas melalui WA. Semua dikirim melalui Google Classroom ya. Jadi dijadikan satu aja tugasnya, meringkas dan pertanyaan yang ada di atas nomor 1 itu ya.
Baik, terima kasih. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Silahkan anak-anak segera untuk mengerjakan tugasnya. Dan terakhir mengumpulkan tugas adalah hari Selasa. Saya ulang, terakhir mengumpulkan tugas adalah hari Selasa. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.